Hayo, hari ini kalian udah membaca Al-Quran atau belum? Membaca Al-Quran bukannya sekedar membaca loh, tetapi juga ada adab dalam membacanya. Kira-kira apa saja ya adab dalam membaca Al-Quran? Mari kita simak. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Nur Aulia. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak tentang adab membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab umat suci umat Islam yang banyak membawa keberkahan bagi yang membacanya atau yang memuliakannya. Tidak sedikit loh orang yang sukses karena memuliakan Al-Quran. Karena pada dasarnya memuliakan Al-Quran itu merupakan kunci sukses dari suksesi segala kehidupan dalam keadaan apapun. Bahkan ada yang mengatakan dengan kita membaca Al-Quran berarti kita berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Tidak mungkin kan kita berkomunikasi kepada Sang Pencipta kita tapi tidak memiliki adab. Al-Quran berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu qoro'ah yaqro'u. Nah, Al-Quran sendiri secara syariat berarti kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya atau para penutup Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran itu dibagi menjadi dua, yaitu tilawah labzihi, membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Nah, biasanya ini dilakukan oleh para pemula maupun anak-anak. Nah, di sana akan mempelajari sifat-sifatnya, mempelajari makharijul huruf, atau bahkan di sana akan membahas mengenai hukum-hukum bacaan tajwidnya. Sedangkan yang kedua yaitu tilawah hukmihi, di sana kita akan membahas mengenai kandungan yang ada di dalam Al-Quran, dan juga kita akan melaksanakan hukum-hukumnya, yaitu perintah-perintahnya, tapi juga menjauhi segala larangannya. Nah, kira-kira apa saja kewajiban-kewajiban yang dilakukan umat Islam terhadap Al-Quran? Yaitu yang pertama, beriman terhadap Al-Quran. Konsekuensi kita sebagai seorang mukmin terhadap Al-Quran yaitu membacanya, mempelajarinya, dan juga mentadaburinya. Karena Al-Quran merupakan sumber nasihat kita dan juga pelajaran. Banyak pelajaran dapat kita ambil dari Al-Quran. Dan juga salah satu sifat dari Al-Quran yaitu mau'izah, yang berarti nasihat dan juga pelajaran. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 57 sebagai berikut. Demikian juga menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam jalan menempuh menuju Allah, atau dalam rangka turunnya Al-Quran, yaitu melalui Quran surah Al-Isra ayat 9 sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Lalu yang kedua adalah menjalankan perintah Al-Quran. Setelah diimani dan juga kita pelajari mengenai hukum-hukumnya, maka kewajiban kedua kita adalah menjalankan
apa yang diperintahkannya dan sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Adalah keutamaan-keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran, yaitu yang pertama termasuk insan terbaik. Jadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran itu termasuk dari insan terbaik. Bahkan dia menjadi ahlullah atau keluarga Allah. Yang kedua, mendapatkan syafaat ketika di hari kiamat. Jadi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang dibacanya itu. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Dan keempat, akan melembutkan hati. Orang yang membaca Al-Quran, bahkan orang yang mendengarkannya pun akan melembutkan hati seseorang itu. Nah, mulai masuk nih kepada judul kita, yaitu adab-adab dalam membaca Al-Quran. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah semata. Jadi ketika umat muslim hendak membaca Al-Quran, maka itu bisa diniatkan dulu di dalam hati, ikhlaskan hanya untuk Allah semata, begitu. Sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu innamal a'malu binniyat. Yang kedua yaitu khusyuk, tenang dan sopan. Dalam membaca Al-Quran itu hendaknya menghadirkan sebuah konsentrasi ketika membaca, khusyuk, tenang dan juga sopan, sehingga apa yang kita baca itu dengan memahami atau memikirkan itu sebagaimana tujuannya dalam tilawah, begitu. Yang ketiga itu berada di tempat yang suci. Tilawah Al-Quran itu hendaknya di tempat yang suci, terutama masjid, karena masjid kan adalah rumah Allah dan itu berusaha untuk menghidupkan masjid, begitu. Dilarang membaca di WC ya, atau tempat-tempat yang tidak pantaslah untuk membaca Al-Quran. Dan yang keempat, adabnya yaitu membaca doa isti'azah, yaitu ketika hendak membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim itu membaca doa isti'azah, yaitu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 98. Jadi bisa misalnya ta'awuz dulu gitu, dan juga ada diniatkan dulu untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. Terus yang kelima ada membaguskan suara. Nah, dalam membaca Al-Quran itu hendaknya seorang muslim itu membaguskan suaranya, tidak melewati batas, atau misalnya ria nih, pengen dilihat oleh orang lain, atau misalnya sun'ah agar didengar orang, ataupun ujub, ingin mengagumi diri sendiri. Itu jangan ya. Tapi dilarang mengelaskan surah Al-Quran itu di masjid yang di dalamnya terhadap kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat. Nah, ketika kita melihat nih ada saudara-saudari kita sedang melaksanakan sholat, lalu kita keraskan bacaan kita, itu jangan ya. Nanti takutnya terganggu sholat mereka. Lalu yang keenam, ada membaca dengan pelan. Jika khawatir terjadi ria, takutnya nih kita akan jadi ria di hadapan orang lain, maka dan mengganggu ketenangan masjid, maka bisa hendak membacanya dengan disirkan atau dipelankan. Lalu yang terakhir itu membaca dengan tartil. Jika membaca Al-Quran, hendaknya itu dibaca dengan tartil. Nah, Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil itu mentajwidkan huruf-hurufnya itu dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Jadi dalam membaca Al-Quran itu harus sabar, jangan terburu-buru ingin selesai, ingin hatam, itu jangan. Tetapi sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam tilawah. Begitu adab-adab dalam membaca Al-Quran. Jangan dilupa ya, harus diingat adab-adab dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini biasanya kita baca tiap hari, dan bahkan ada yang mungkin melupakan adab-adab dalam membaca Al-Quran ini. Dan berakhirlah sudah materi kita pada hari ini mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk menjadi insan yang terbaik dan mendapatkan syafaat Al-Quran ketika di hari akhir. Begitu, mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian saya.
Nanti kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.